Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Fatimah Tendewaru Ugi. Dan saya Fatma Tendewaru Anissa. Selamat menyaksikan materi yang kami bawakan. Sejarah SPTDP. Sistem pengolahan tinja daerah pesisir atau disingkat SPTDP yang diperuntukkan untuk daerah pesisir, pantai, dan daerah aliran sungai. Dengan penemu Sofyan Daengklana, seorang ASN dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, UPT Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit kelas 1 Batam, dengan nomor paten HKI P002016-04953 tertanggal 27 Juli 2016 dari Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM. SPTDP pertama kali diterapkan di Kota Batam sejak tahun 2012 melalui kegiatan implementasi teknologi tepat guna atau TTG BTKLPP kelas 1 Batam. Sofyan Daengklana merupakan lulusan Magister Institut Pertanian Bogor, jurusan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, dan sampai saat ini berbagai jenis TTG lainnya terus dikembangkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Alat dan bahan yang digunakan pada pembuatan SPTDP. Alat yang digunakan: cangkul atau linggis untuk menggali, gergaji atau parang untuk memotong, meteran atau mistar untuk mengukur, spidol atau pensil warna untuk menulis dan memberi tanda, waterpass untuk mengukur keseimbangan, martil, sekop, dan pemotong besi. Bahan atau material yang diperlukan itu disesuaikan dengan jenis-jenis SPDTP-nya. Jenis-jenis SPTDP yang sudah dikembangkan. Sistem pengolahan tinja daerah pesisir yang pertama adalah komunal, minimal 3 bak, 2 bak atau individu, dan jenis PVC. Fungsi SPTDP, baik itu 3 bak, 2 bak maupun PVC. Berikut adalah sketsa untuk SPTDP 3 bak. Fungsinya yaitu untuk kelompok masyarakat yang menggunakan septic tank secara komunal, dan jumlah bak minimalnya adalah 3 unit yang berkapasitas minimal 1000 liter atau bahkan bisa 4 bak tergantung dari situasi dan kondisi. Berikut adalah tabel gambaran bahan yang dibutuhkan untuk SPDTP 3 bak. Selanjutnya fungsi SPDTP 2 bak. Berikut adalah gambar SPDTP 2 bak. Fungsinya adalah untuk rumah tangga atau individu, sehingga sistem pembuatan dan pengawasannya lebih mudah. Berikut adalah tabel gambaran bahan yang dibutuhkan untuk SPDTP 2 bak. Yang terakhir adalah jenis PVC. Berikut adalah sketsanya. Fungsinya adalah diperuntukkan untuk daerah pesisir dengan kondisi ombak atau arus yang deras dan kedalaman perairan yang cukup dalam, sehingga SPDTP jenis PVC yang terbuat dari pipa PVC dengan ukuran minimal 8 inci sangat tepat digunakan. Adapun gambaran material yang dibutuhkan dalam pembuatan SPDTP jenis PVC terdapat dalam tabel berikut. Proses perakitan SPTDP. Saya akan menjelaskan proses perakitan SPDTP untuk 3 bak dan 2 bak. Pertama, ambil pipa PVC dengan ukuran 1 inch, 2 inci, 3 inci maupun 4 inci. Kemudian potong dengan ukuran panjang yang diinginkan seperti 1 inci menjadi 1,5 meter, 2 inci menjadi 1 meter, dan seterusnya. Langkah kedua, kemudian ambil drum air atau tandon air yang sudah disiapkan sebagai pengganti septic tank. Lalu, berikan tanda yang akan dibuat posisi lubang soket untuk menghubungkan antar bak dan pipa lainnya. Langkah ketiga, pada bagian atas masing-masing drum atau tandon tersebut dibuat lubang sebagai tempat masuknya soket ukuran 2 inci dan 3 inci. Berikut adalah gambarnya. Keempat, kemudian lubang soket antar bak dibuat dan disesuaikan dengan posisi soket pada bak berikutnya. Ini adalah gambar bak pertama dan ini gambar bak kedua. Berikut adalah gambar pemasangan soket pada lubang yang telah dibuat. Kelima, pada bagian ujung bak resapan juga dipasang pipa connecting dengan bantuan elbow yang berukuran 2 inci. Berikut foto proses pemasangan pipa connecting dengan bantuan elbow. Keenam, kemudian
Kemudian pada masing-masing bak sudah mulai ditanam separuh. Nah, pada gambar berikut, bak sudah mulai ditanam separuh. Dilanjutkan penggalian lubang untuk bak kedua. Setelah itu, bak kedua juga ditanam separuh. Nah, ini adalah proses penggabungan pipa antar bak pertama dan juga bak kedua. Nah, berikut adalah gambar proses perakitan SPTDP atau Sistem Pengolahan Tinja Daerah Pesisir untuk jenis 2 bak atau individu. Setelah selesai semua perakitan, Sistem Pengolahan Tinja Daerah Pesisir atau SPTDP sudah siap untuk digunakan. Terakhir, usahakan pasang sarang tawon pada bak kedua untuk SPDTP 2 bak dan bak kedua serta ketiga untuk SPDTP komunal dengan sarang tawon berbahan PVC atau pipa plastik atau bambu atau bahkan botol mineral. Bisa dilihat, berikut adalah gambar sarang tawon berbahan PVC atau pipa plastik. Demikian pembahasan dari saya, Fatima Tendewar Ugi. Berikutnya, proses perakitan SPDTP jenis PVC akan dibawakan oleh Fatma Tendewaru Anissa. Halo semua, saya Fatma akan membawakan materi SPTDP jenis PVC. Cara perakitan. Pertama, siapkan semua jenis pipa PVC yang dibutuhkan. Kedua, lakukan pengukuran sesuai dengan yang diinginkan. Ketiga, lakukan pemotongan sesuai dengan bagian yang sudah ditandai. 4. Lakukan pembuatan lubang soket. Kelima, lakukan pemasangan dop atau soket. Dan yang keenam, lakukan pemasangan di lapangan. Cara perawatan SPTDP. Pertama, hindari penggunaan cairan pembersih bakteri yang berbahan baku kimia sintesis seperti jenis karbol dan sejenisnya. Kedua, hindari penggunaan minyak tanah di dalam memasukkan ke kloset. Dan yang terakhir, hindari memasukkan benda-benda lainnya seperti kain, tisu, pembalut yang dapat menyebabkan tersumbatnya aliran air di dalam pipa. Cara pemberian nutrisi bakteri atau penghilang bau secara kearifan lokal selain alternatif penggunaan kaporit. Penggunaan buah cengkeh pada air hujan untuk mandi sebagai berikut. Yang pertama, pastikan air bersih sudah tertampung dalam wadah penampungan berkapasitas 1000 liter atau 500 liter atau 300 liter atau 200 liter atau minimal 50 liter. Kedua, geprek atau rebus buah cengkeh yang sudah disiapkan dengan perbandingan 500 sampai dengan 1000 liter air berbanding sebanyak 10 gram buah cengkeh, 50 sampai 500 liter air berbanding sebanyak 5 gram buah cengkeh. Ketiga, buah cengkeh yang sudah digeprek atau direbus bisa ditaburkan langsung ke dalam air atau bisa dibungkus dengan kain kemudian masukkan ke dalam air. Keempat, setelah tercampur dengan air bersih, maka silakan digunakan untuk mandi atau mencuci berbagai jenis peralatan. Kelima, jika buah cengkeh disimpan dalam bak penampungan air, maka air bebas jentik, terutama air hujan, sehingga aroma buah cengkeh menyebar pada kamar mandi atau WC, sehingga tidak ada bau yang kurang sedap muncul di kamar mandi. Untuk pemakaian bagian luar bisa digunakan untuk mandi dengan cara direbus kemudian campurkan dengan air bersih untuk mandi dan bisa dilakukan setiap hari sehingga badan terasa segar terhindar dari berbagai penyakit yang diakibatkan oleh bakteri dan virus serta tidak menimbulkan bau yang kurang sedap dari kamar mandi atau WC. Dosis pemakaian 1-5 gram dengan cara direbus dengan air hujan dan diminum airnya. Adapun efek farmakologi sebagai meningkatkan pencernaan, virostatik, antibiotik in vitro dan anti jamur, antiparasit, antiseptik, spasmolitik, anestesi lokal, dan antiparasit. Minyak cengkeh atau eugenol digunakan untuk pengobatan radang pada mulut dan tenggorokan. Menghentikan rasa sakit digunakan dalam dunia kedokteran gigi sebagai antiseptik. Pada pengobatan barat, buah cengkeh dipergunakan sebagai ramuan untuk mengobati perut kembung, diare, dispepsia atau kanten tenin,
sebagai bahan memasak, dan sebagai sterilisasi alat-alat kedokteran dan alat-alat laboratorium. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua untuk menuju Indonesia yang lebih sehat.